dibelinya ini bukan langsung seperti jual beli persediaan atau fixed asset yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kasusnya adalah induk, dia menerbitkan obligasi, setelah itu dibeli oleh pihak ketiga atau dia jual ke bursa saham ya, ke bursa lah, ke market. Nah, anak membeli dari market. Jadi di sini sudah ada keterlibatan pihak ketiga di tengah-tengah antara induk dengan anak. Jadi si anak nggak langsung beli ke induk, meskipun itu pun sebetulnya bisa saja terjadi, gitu ya. Namun itu tidak akan kita bahas karena kalau kasusnya langsung induk menjual kepada anak, ini sangat sederhana sekali. Nah, yang kita akan bahas adalah sesuatu yang skemanya lebih kompleks, di mana tadi saya sudah nyatakan melibatkan pihak ketiga. Anak tidak beli langsung ke induk, tetapi dia belinya dari pihak ketiga. Kalau mau disamakan dengan downstream sales, ya bisa aja itu. Nanti konsep-konsepnya pun kurang lebih sama seperti dalam downstream sales, terutama saat pembagian gain atau loss, ketika ada gain atau loss. Saya akan masuk ke konsep dasar obligasi dulu ya. Saya rasa ini kalian sudah cukup familiar karena sudah pernah dibahas juga dalam akuntansi keuangan menengah. Tapi saya ingatkan saja konsep-konsep dasarnya. Yang pertama, par value itu adalah nilai nominal obligasi, lalu kupon rate merupakan tingkat bunga untuk menghitung kupon yang dibayarkan kepada bondholders. Biasanya dinyatakan di dalam soal ya. Obligasi 1 juta 10%. Nah, 10% ini adalah kupon rate-nya. Lalu selain itu ada juga market rate, karena di PSAK dimandatkan bahwa untuk investasi semacam ini gitu ya, atau untuk piutang atau held to maturity yang sekarang nggak ada sih sebetulnya held to maturity, penghitungan nilai tercatatnya dan sebagainya itu harus pakai effective interest rate method. Maka di sini kita juga harus mencari tahu berapa effective interest rate-nya atau biasa kita sebut juga sebagai market rate. Di mana angka inilah yang nanti akan berperan untuk mencari harga obligasi atau present value dari obligasi. Nah, ini masih konsep dasar ya. Kalau kupon rate sama dengan market rate, maka obligasi dijual at par atau sesuai nilai nominal. Sementara kalau kupon rate-nya lebih besar dari market rate, ini artinya perusahaan bisa menawarkan lebih daripada yang ditawarkan secara rata-rata di pasar, maka obligasi tersebut dijual at premium, atau lebih tinggi dari nominal. Sementara sebaliknya, kalau kupon rate lebih kecil dari market rate, maka obligasi dijual at discount. Karena tentu saja perusahaan perlu menginduce agar calon atau potensial buyer dari obligasinya ini mau membeli obligasi dengan kupon yang lebih rendah dari rata-rata pasar. Ketika menghitung harga obligasi, kita akan pakai konsep present value, di mana present value obligasi adalah present value pembayaran nominal saat jatuh tempo ditambah present value kupon yang dibayarkan. Kalau pembayaran nominal saat jatuh tempo itu masuknya yang single sum, oke? Sementara kalau kupon yang dibayarkan itu adalah present value annuity, karena dia sifatnya periodik. Berapa present value atas pembayaran atau cash flow yang sifatnya periodik tersebut. Kupon sendiri dapat dibayarkan secara tahunan, setengah tahunan, dan lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau dia memang dibayarkannya setengah tahunan, berarti N untuk menghitung present value harus dikalikan 2, dan rate-nya dibagi 2. Itu hal kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Kita langsung masuk ke bahasan kita hari ini. Bagaimana ilustrasi dan efek apabila obligasi induk dibeli anak dari pihak ketiga. Ini induk menerbitkan obligasi. Obligasi ini akan dijual kepada pihak eksternal atau ditawarkan kepada pihak eksternal. Nah, setelah obligasi induk beredar, katakanlah mungkin beberapa periode pembayaran bunga ya, atau misalnya langsung juga nggak masalah gitu di tanggal yang sama, anak membeli dari pihak eksternal. Nah, kelihatan kalau dari gambar ini bahwa jual beli obligasi ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui pihak ketiga. Kalian telah mengetahui bahwa dari sudut pandang konsolidasi, induk dan anak merupakan satu entitas tunggal. Nah, oleh sebab itu, ya, bagaimana konsolidasi memandang transaksi semacam ini? Yang pertama adalah, meskipun yang membeli adalah entitas anak, bukan si induk sebagai penerbit, tapi transaksi ini disebut sebagai constructive retirement.
obligasi yang tadi dibeli sama anak, obligasinya si parent, dianggap sudah retired, gitu. Dianggap dibeli kembali oleh pihak yang menerbitkan. Meskipun yang beli bukan si parent, tapi karena parent dan anak atau induk dan anak merupakan satu entitas berdasarkan sudut pandang konsolidasi, maka obligasi tersebut atau obligasi yang dibeli sama anak dianggap retired atau dianggap sudah tidak beredar lagi. Tuh, maka disebut sebagai constructive retirement. Akun resiprokal yang terdiri dari investment in bonds, bonds payable, interest expense, dan interest income akan dieliminasi. Jadi ketika kasusnya seperti ini, induk akan mencatat ada bonds payable di bukunya dia. Setiap pembayaran kupon, dia juga akan catat interest expense. Gitu. Nah, anak akan catat di bukunya investment in bond. Dan setiap pembayaran kupon, dia akan catat interest income. Nah, ini harus dihapus seperti biasa. Jadi konsep eliminasi akun resiprokal ini mirip seperti materi-materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tuh. Kalaupun ada misalnya interest payable, interest receivable gitu ya, itu juga harus dieliminasi, harus dihilangkan. Yang ketiga, perbedaan antara carrying value obligasi di buku induk, artinya nilai tercatat obligasi tersebut di buku induk, nanti akan terlihat kan berapa bonds payable menurut si induk, dan harga beli anak, ya. Jadi anak dia beli, kan ini dia akan menyerahkan sesuatu kan untuk membeli itu, akan diakui sebagai gain atau loss on constructive retirement. Nah, konsep ini yang serupa tapi tidak sama dengan yang sudah kalian pelajari di intercompany transaction yang lain. Kalau di intercompany transaction persediaan atau fixed asset misalnya, ya, ketika ada jual beli antara induk dengan anak, maka pihak penjual akan mencatat gain atau loss, ya kan? Dia akan mengakui di bukunya gain atau loss, tuh, yang berasal dari perbedaan perolehan dengan harga jual kepada pihak afiliasi. Jadi dicatat tuh gain atau loss-nya di salah satu pihak, biasa pihak penjual. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, gain atau loss itu tidak ada, maka harus dieliminasi. Itu untuk intercompany transaction yang persediaan dan juga fixed asset yang sudah kalian pelajari seperti itu. Oke. Untuk gain atau loss on constructive retirement justru sebaliknya. Gain atau loss ini tidak dicatat sama sekali oleh pihak manapun. Tidak dicatat oleh induk, tidak dicatat oleh anak. Namun, berdasarkan sudut pandang konsolidasi, ini harusnya dicatat. Gitu ya, harusnya dicatat. Jadi kalau di transaksi sebelumnya, kalian mengetahui bahwa gainnya harus ditunda. Jadi jurnal eliminasi gunanya adalah untuk menghapuskan gain atau loss atau menunda pengakuan gain on loss tersebut. Nah, sementara kalau dalam kasus intercompany transaction yang obligasi ini justru gain atau loss itu dimunculkan di jurnal eliminasi. Jadi fungsi jurnal eliminasi adalah untuk memunculkan gain atau loss on constructive retirement. Tuh. Itu bedanya. Oke. Nah, di depreciable asset kalian memahami bahwa awalnya gain ditunda, tapi lalu setiap tahun akan diakui piecemeal gain recognition, kan? Jadi di awal atau di tahun transaksi itu akan ditunda, lalu tahun selanjutnya lalu akan ada piecemeal. Piecemeal dimulai ketika sudah mulai didepresiasikan. Nah, piecemeal ini juga akan ada dalam transaksi obligasi. Namun konsepnya dibalik seperti tadi konsep awalnya ya. Pertama, kalau di obligasi gain diakui penuh saat tahun anak membeli bondsnya parent, itu diakui. Jadi jurnal eliminasinya adalah untuk mengakui gain secara penuh. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan bondsnya jatuh tempo akan ada piecemeal juga, tapi piecemealnya ke reversal, piecemeal gain reversal, gitu. Sehingga dari tahun ke tahun nanti akan ada
gain yang di reverse sedikit demi sedikit. Jadi kayak diamortisasi, gini kayak diamortisasi sehingga nanti di jatuh tempo bonds tersebut sudah tidak ada lagi gain on constructive retirement, nilainya akan 0. Itu adalah perbedaan mendasar antara transaksi obligasi dengan transaksi persediaan dan fixed asset. Gitu ya. Ingat tadi kalau transaksi obligasi justru si konsolidasi merasa ini harusnya diakui, ini harus diakui. Maka akan dimunculkan di jurnal eliminasi. Tapi kalau di transaksi persediaan dan aset tetap, ini gainnya tidak boleh ada. Kecuali kamu sudah jual nantinya ke pihak ketiga. Sekarang ditunda dulu ya, hapus dulu. Gitu. Nah, itu perbedaan antara transaksi obligasi dengan transaksi persediaan dan fixed asset. Gain atau loss on constructive retirement ini akan di-accrue oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Nah, karena kasus kita ini penerbitnya adalah induk, maka gain atau loss on constructive retirement adalah seluruhnya milik induk, tidak perlu dibagi kepada NCI. Nah, mungkin konsep ini yang kurang lebih sama seperti downstream transaction untuk inventory maupun fixed asset. Jadi ketika downstream transaction, seluruh gain atau loss yang diakui oleh parent itu adalah miliknya si pemegang saham parent. Jadi dia tidak perlu bagi kepada NCI. Sementara kalau yang jual adalah anak, upstream ya, kalau upstream berarti gain atau loss yang diakui anak ini harus dibagi ke induk dan juga NCI sebagai pemegang sahamnya anak. Nah, untuk obligasi, nah konsepnya seperti tadi itu. Karena di sini penerbitnya adalah induk, maka kalau ada gain atau loss on constructive retirement itu milik pemegang sahamnya parent. Tidak perlu dikalikan dengan persentase kepemilikannya parent. Ini ada ilustrasi sederhana di slide yang tadi saya berikan di Google Classroom. Kayaknya ini ada kata-kata 10%. Nah, itu tolong dihapuskan ya. Angka 10%. Pada 2 Januari 2021, P menerbitkan obligasi at par senilai 100.000, 12%. Ini nominal, ini adalah kupon rate-nya. Jatuh tempo dalam 10 tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Ini artinya semi-annual ya. S membeli obligasi ini dari bursa pada 31 Desember 2021. Jadi setelah beredar 1 tahun, dibeli sama S. Lihat sini S membelinya di akhir 2021. Dengan harga 104.500. Jadi awalnya P menjualnya at par. Lalu si S membelinya at premium. Nah, ini memungkinkan karena kita tahu bahwa yang namanya market rate itu akan volatile kan. Bisa berubah-berubah gitu, meskipun perubahannya juga tidak akan signifikan banget. Tapi ini sesuatu yang memang memungkinkan. Perubahan rate itu bisa sangat cepat sekali. Nah, asumsinya di sini P menggunakan cost method untuk mencatat investasinya di S. Untuk 2021 ini adalah jurnal terpisah di buku induk maupun di buku anak. Kalian bisa lihat di buku anak belum ada pencatatan interest sama sekali. Karena anak membelinya di akhir tahun. Tuh. Buku induk ketika dia menerbitkan jurnalnya seperti ini di awal Januari. Lalu pembayaran interest pertama tanggal 30 Juni dia akan mencatat interest expense pada cash sebesar 6.000 dan demikian pula di pembayaran interest yang selanjutnya. Karena ingat ini si parent menjualnya at par. Kalau at par sih everything very beautiful gitulah ya. Sangat membahagiakan dan sangat mudah tentu saja karena jurnal yang 2 ini akan begitu terus. Tuh, angkanya tidak akan berubah. Nah, lalu di buku anak di tanggal 31 Desember dia membeli bonds tersebut. Investment in bonds pada cash dengan harga beli 104.500. Yang akan muncul di kertas kerja konsolidasi untuk akhir 2021 adalah seperti ini. Ini sesuai yang tertera di buku induk dan buku anak ya. Ini sesuai buku induk. Ini sesuai di buku anak. Kita bisa lihat belum ada interest income yang diakui oleh S tadi. Seperti saya jelaskan di slide sebelumnya. P sudah mengakui interest 12.000. Interest expense. Nah, berdasarkan konsolidasi 12.000 ya. Angkanya nggak 0. Kenapa nggak 0? Karena untuk 2021
bonds tersebut dimiliki oleh pihak ketiga, sehingga interest expense yang diakui oleh P ini merupakan miliknya pihak ketiga, jadi tidak perlu dieliminasi. Gitu. Maka dia tetap 12.000. Lalu ada juga angka investment in bonds yang diakui oleh S, ini harus dieliminasi penuh, jadinya 0 ya. Karena dan satu hal lagi, bonds payable 100.000 ini juga dieliminasi penuh. Karena menurut sudut pandang konsolidasi, bonds ini sudah tidak ada. Obligasi ini sudah tidak beredar lagi. Oleh karena itu seharusnya angkanya 0. Dengan demikian, jurnal eliminasinya akan seperti ini. Jurnal eliminasi di tahun 2001 untuk mengakui loss on constructive retirement dan menghapus akun resiprokal. Lihat sini, loss-nya adalah 4.500 yang didapatkan dari membandingkan antara nilai tercatat obligasi dengan harga beli oleh anak. Jadi di parent nilai tercatatnya 100.000, tapi anak harus meretire gitu ya, atau meredeem bonds tersebut dengan harga yang lebih mahal. Oleh sebab itu yang muncul adalah loss on constructive retirement sebesar 4.500. Ingat di sini di 2001 belum ada eliminasi interest income dan interest expense. Karena S belum dapat interest income dan interest expense di buku P ini sepenuhnya untuk pihak ketiga. Jadi bukan merupakan akun resiprokal. Interest income menurut S per tahun akan mengikuti angka di tabel amortisasi. Tadi ada premium ya, ada premium bagi si S. Nah, jadi kalau kita bikin dengan menggunakan metode efektif interest rate, nanti akan ketemu seperti ini. Untuk 2000X2, ini adalah interest income yang diakui oleh S. Dan untuk 2000X3, ini adalah angka interest income-nya. Tuh. Sedangkan menurut P sendiri, karena ini dijualnya at par, maka yang diakui adalah langsung saja kupon rate-nya dikali dengan nominal 12.000. Jadi setiap tahun P akan mengakui 12.000, 12.000, 12.000 sebagai interest expense sampai dengan bonds tersebut jatuh tempo. Tuh. Jadi kelihatan di sini bahwa ketika ada premium atau diskon, maka kita harus membuat tabel amortisasi semacam ini menggunakan metode suku bunga efektif. Mungkin pakai straight line bisa ya. Jadi kalau kalian ingin pelajari straight line, silakan baca buku BIMS. Tapi karena straight line method merupakan metode yang tidak dibenarkan dalam PSAK, jadi ya kita bahasnya effective interest rate method aja. Tuh. Untuk 2000X2 ini jurnal terpisah di buku induk dan buku anak. Kelihatan di sini bahwa anak sudah mulai mengakui adanya interest income untuk tahun 2000X2. Tuh ya. Di sini lihat ada amortisasi ini, amortisasi premium yang tadi diakui oleh si anak. Dan ini adalah saldo akun terkait obligasi di buku terpisah, baik P maupun S. Akan catat masing-masing seperti ini. Ini yang nanti akan muncul dalam kertas kerja konsolidasi. Ini kertas kerja konsolidasinya semacam ini. Kita bisa lihat ya, udah ada interest income. Ini adalah total dari bulan Juni dan bulan Desember tadi. Ini juga total dari bulan Juni dan bulan September. Menurut konsolidasi harusnya tidak ada interest income atau interest expense. Karena yang membayarkan dan yang menerima itu masih pihak afiliasi. Tuh, antara parent dengan anak, gitu kan, which is mereka satu entitas. Jadi tidak boleh, ini tidak diperkenankan. Oleh sebab itu angka konsolidasinya seharusnya ini 0. Oke. Lalu ada juga ini angka investment in bond di buku S. Setelah dia mengamortisasi 2 kali, maka nilai tercatat investasi dia adalah 104.189. Nah, ini pun harusnya tidak boleh ada. 0 juga. Demikian pula untuk bonds payable. Ini yang dicatat oleh P. Ini juga seharusnya tidak boleh ada. Nah, sehingga jurnal eliminasinya adalah ya seperti ini. Penyesuaian RE parent atas loss on constructive retirement dan menghapus akun resiprokal. Kita lihat di sini bahwa RE-nya parent di debit sebesar 4.500 karena terkait loss. Jadi makanya di debit karena loss. Ini artinya si parent seharusnya mengakui loss tersebut. Tuh. Tadi kan saya katakan bedanya ini dengan transaksi intercompany yang lain adalah kalau obligasi ini
gain atau loss-nya harus diakui. Dia harus dimunculkan. Jadi fungsinya jurnal eliminasi adalah untuk memunculkan angka ini, ya. Ini dia. R apparent di debit karena kasusnya adalah loss. Tapi kalau kasusnya adalah gain, tentu saja R apparent harusnya di kredit. Akan dikredit. Oke, ini untuk tahun selanjutnya ya. Jadi kalian lihat di sini sudah tidak ada lagi pengakuan loss. Ini loss diganti dengan return earning karena loss hanya diakui di tahun ketika penjualan terjadi, ketika si anak membeli obligasi tersebut. Untuk tahun-tahun selanjutnya itu sudah akan ditutupnya ke return earning. Untuk 2003 seperti ini jurnalnya, lihat buku induk akan sama saja begini, angkanya juga mirip. Sementara buku anak angkanya akan terus bergerak. Tuh. Akan terus bergerak. Ini amortisasi dia ya. Ini saldo akun terpisah yang nantinya akan muncul di dalam laporan keuangan masing-masing dan juga di laporan keuangan konsolidasi. Oke, angkanya ini. Lalu jurnalnya adalah penyesuaian R apparent atas loss on constructive retirement dan menghapus akun resiprokal. Tuh. Jadi tadi kita lihat bahwa RE yang di debit 4.500. Nah, di tahun 2000X3 ini sudah tidak sebesar 4.500 lagi, sudah tidak sebesar loss-nya lagi. Karena sudah ada yang namanya piecemeal reversal dari 2000X2. Besarnya piecemeal reversal untuk kasus ini ya adalah sebesar amortisasi premium yang dilakukan oleh anak di tahun 2000X2. Karena ingat ini adalah penyesuaian RE untuk awal 2000X3. Jadi dia menyesuaikan untuk awal 2000X3. Nah, kalau awal 2000X3 berarti atas transaksi yang terjadi di 2000X2. Di 2000X2 karena sudah ada pembayaran interest kepada anak dan juga sudah mulai adanya amortisasi terkait dengan premium, maka di sini juga sudah mulai piecemeal reversalnya. Nah, sama halnya seperti depreciable asset ya. Ketika aset itu sudah dipakai oleh pihak pembeli dan juga sudah mulai didepresiasikan, maka piecemeal reversal sudah mulai. Gitu. Ini kurang lebih sama seperti itu. Kalau dia mendapatkan di tengah-tengah tahun gimana? Ya berarti harus di prorate. Jangan dianggap 1 tahun. Berarti harus prorate. Tapi terkait dengan piecemeal reversal ini kita biasanya akan ambil angka dari tabel amortisasi. Jadi tidak kita tidak kita buat straight line. Jadi kita mengambilnya langsung dari tabel amortisasi. Nah, ini adalah grafik atau gambaran untuk memvisualisasikan loss on constructive retirement. Saya merasa bahwa grafik ini sangat membantu, terutama nanti ketika kalian harus menghitung piecemeal. Tuh. Piecemeal loss reversal atau piecemeal gain reversal. Tidak seperti depreciable asset yang kalian bisa dengan mudah prorate saja. Tadi saya ralat ya, tapi nggak bisa di prorate. Tidak seperti depreciable asset yang bisa kalian prorate saja. Oh, depresiasinya sekian setahun. Misalnya dia pembeliannya di Oktober, maka langsung 3/12 kali angka yang setahun tersebut. Tidak bisa seperti itu. Gitu. Piecemeal gain reversal benar-benar akan tergantung dari bagaimana gain tersebut terbentuk. Gitu. Karena kasusnya bisa bermacam-macam. Kalau dalam hal ini kasusnya adalah si parent menjual at par. Sementara si anak membelinya at premium. Jadi gambarnya seperti ini. Ini par, ini yang dijual atau diterbitkan oleh si parent. Sementara premium ini adalah posisi yang dibeli atau posisi ketika dibeli oleh si anak. Nah, makanya di sini dia sejajar dengan ini. Tuh. Tapi nanti di kasus lain bisa aja si parent kasusnya premium, anak juga premium. Gitu. Itu nanti beda lagi gambar grafiknya. Tuh. Dan tentu saja ketika ngitung piecemeal akan beda lagi. Tuh. Atau misalnya kasus yang lain. Si anak, si induk, dia menerbitkannya at premium. Tapi anak membelinya at discount. Nah, itu tentu saja gambarannya akan berbeda lagi. Juga penghitungan untuk piecemeal-nya.
Jadi oleh sebab itu, ini akan sangat membantu. Jadi ketika kalian bisa memvisualisasikan loss-nya itu dari mana, itu akan sangat membantu untuk menghitung berapa piecemeal yang merupakan reversal untuk tahun tersebut. Jadi kalau nanti bingung, bikin aja gambarnya. Karena gambarnya cukup sederhana ya. Artinya kalian menggambarkan mana posisi penjualannya si parent, penerbitannya parent, mana posisi belinya si anak. Gitu. Nah, dari grafik ini juga terlihat bahwa loss akan terus-menerus diamortisasi atau akan terus-menerus dibalik, di reverse sampai saat jatuh tempo nilainya menjadi 0. Di kasus tadi itu diketahui berapa harga beli oleh si anak gitu ya, kupon rate-nya dikasih tahu, berapa jatuh temponya dan sebagainya, tapi tidak dikasih tahu menghitung efektif interest rate. Nah, ini bisa kalian dapatkan dengan metode interpolasi. Untuk efektif interest rate-nya bisa pakai kalkulator atau bisa pakai Excel. Nah, saya menganjurkan pakai Excel aja gitu ya, pakai Excel. Interpolasi kalau kalian ingin dalami silakan kalian lihat paparan yang ada di modul. Karena di slide ini saya tidak menyediakan. Oke. Nah, ini adalah cara kalau pakai Excel. Ya, cara kalau pakai Excel kita menggunakan rumus rate. Ini sangat mudah dan ini adalah penjelasannya. Nah, jangan lupa memberi tanda negatif untuk payment dan fair value untuk mencerminkan cash outflow untuk penerbit obligasi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Saya belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kita lanjut ke ilustrasi komprehensif. Ini di 31 Desember 2008, P membeli 70% saham S senilai 5,6 juta. Dan saat itu share capital ordinary dan return earning S masing-masing 5 juta dan 3 juta. Nah, kalau dihitung tidak ada excess value. Kalau nggak ada excess value berarti tidak ada amortisasi. Itu ya. 1 Januari 2010, S membeli obligasi P dari broker dengan nominal 1 juta dengan kurs 95%. Ini berarti dia belinya di 95%. Diskon ya, kelihatan ini diskon. Pada saat itu bond payable P yang beredar adalah 10 juta. Ini jadinya si S cuma beli 10%-nya aja, karena dia cuma beli 1 juta kan. Dia hanya beli 1 juta, berarti si S ini tidak membeli semuanya. Dia hanya beli 10%-nya dari bond payable P yang beredar. Quoted rate ada 10% dengan unamortized premium 100.000. Artinya nilai tercatat bond payable di buku P adalah 10.100.000. Jatuh tempo 5 tahun lagi. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Di tahun 2010, S melaporkan laba 218.145 termasuk interest income dari obligasi P dan tidak membagikan dividen. Kenaikan ekuitas S di tahun 2009 adalah 1 juta. Ini bisa digunakan untuk menghitung berapa nanti saldo investasinya. Sementara ini adalah untuk menghitung berapa bagian laba P atas S. Ini adalah penghitungan gain on constructive retirement. Kita bisa lihat di sini ya. Nilai tercatat obligasi adalah 10.100.000 dikali 10%. Karena tadi S hanya membeli 10% saja. Sementara harga beli oleh anak adalah 950.000, yaitu 95% kurs ini dikalikan 1 juta. Sehingga ada gain on constructive retirement. Nah, kelihatan di sini bahwa liability tersebut nilai tercatatnya tinggi, namun berhasil di-retire dengan harga yang lebih murah. Oleh sebab itu kita akui gain on constructive retirement. Ini adalah gambaran dari gain on constructive retirement untuk kasus kita yang komprehensif ini.
Lihat gambarnya sudah berbeda dari yang tadi sederhana ya, karena saya katakan memang gambar ini adalah kasus per kasus. Tidak akan sama persis untuk setiap kasus. Ini posisi atas ini, lihat ini adalah menyentuh sumbu Y. Ini adalah ketika diterbitkan. Jadi ketika diterbitkan, ini sudah at premium ya. At premium, artinya ini adalah garisnya si parent. Ini garisnya parent. Lalu yang bawah ini adalah garisnya si anak ketika dia membeli. Nah, ini kita sejajarkan sini kan, dibeli oleh anak. Pada saat anak membeli, obligasi tersebut punya premium sebesar 10.000. Nah, ini dia. Ini sisa premiumnya saat dibeli oleh anak. Oke. Nah, sementara anak sendiri mengakui diskon, jadi ada diskon atas pembelian obligasinya si anak, pembelian obligasi siap induk sebesar 50.000. Sehingga gain on constructive retirement kalau kita lihat dari gambar ini adalah 10.000 ditambah 50.000, which is sama seperti hasil perhitungan kita tadi. Nah, itu gambarannya seperti itu. Oke. Nah, kelihatan di sini kan karena gain on constructive retirement-nya merupakan penambahan premium on bond-nya si P dan diskon on bond-nya si subsidiary, maka ketika kita mengakui piecemeal nanti juga akan merupakan penjumlahan antara amortisasi premiumnya si parent dengan diskon on bond-nya S subsidiary. Tuh. Oke. Itu adalah angka piecemeal-nya setiap tahun. Jadi si P mengakui berapa amortisasinya di tahun tersebut. Ini akan ditambahkan dengan amortisasi diskonnya si S. Maka dua hal itulah yang akan menjadi piecemeal gain reversal untuk tahun tersebut. Kalau kasusnya tidak seperti ini tentu akan beda lagi. Nah, misalnya nanti ada kasus di mana si S juga membelinya at premium. Nah, ini akan beda lagi. Nanti mungkin akan di sini nih. Gitu. Sehingga yang namanya gain itu adalah selisih antara premiumnya si parent dengan premiumnya anak. Tuh. Itu berarti kalau nanti mengakui piecemeal juga atas selisih tersebut. Selisih antara amortisasi premiumnya parent dengan amortisasi premiumnya anak. Tuh. Jadi kalau bingung bagaimana menghitung piecemeal-nya, silakan buat gambarnya agar bisa kelihatan bagaimana posisi si gain. Ini adalah penghitungan efektif interest rate baik untuk S maupun untuk P. Untuk P ini sebenarnya tidak tepat seperti ini ya, karena untuk P ini harusnya menggunakan hitung-hitungan ketika dia menerbitkan obligasi. Kan dia menerbitkannya sudah setahun. Kita tidak, karena di soal ini tidak dikasih tahu berapa posisinya ketika dia menerbitkan, maka kita cari efektif interest rate-nya di tanggal ketika si S membeli. Namun kalau nanti di kasus yang berlainan diketahui berapa nilai premiumnya ketika si P menerbitkan, maka akan pakai yang itu, bukan pakai penghitungan seperti ini. Interest income menurut S per tahun akan mengikuti angka di tabel amortisasi diskon. Karena tadi kan untuk si S, bond ini adalah ada diskonnya. Ini adalah bond discount amortization table untuk si S. Tuh. Yang kotak merah merupakan interest income di 2010, sementara kotak hijau adalah interest income di 2011. Sementara interest expense menurut P juga akan mengikuti angka di tabel amortisasi, namun amortisasinya berbeda, ya ini amortisasi premium. Jadi parent maupun subsidiary akan punya tabel amortisasi yang berbeda. Ini adalah tabel amortisasi premiumnya si parent. Interest expense untuk 2010 ini yang diakui oleh parent dan yang diakui oleh parent di 2011 adalah ini. Oke. Jurnal terpisah di buku induk dan anak untuk tahun 2010 adalah seperti ini. Karena tadi anak membelinya 1 Januari 2010 kalau nggak salah, sehingga di 2010 dia sudah eligible untuk mendapatkan interest income. Ini ya, ini di buku induk. Angkanya banyak karena untuk keseluruhan bonds. Jadi bukan hanya bonds yang dibeli oleh anak saja, tapi anak hanya menjurnal sesuai yang dia beli.
Nah, lalu kalau induk menggunakan equity method, maka akan ada tambahan jurnal semacam ini. Ini pertama untuk mengakui bagian laba PTS. 70% dikalikan dengan laba S di tahun 2010. Karena nggak ada dividen, maka kita tidak bisa membuat jurnal untuk dividennya. Lalu jurnal ini adalah untuk mengakui gain on constructive retirement. Tadi ingat saya katakan bahwa di buku parent sama buku anak ini tidak mengakui gain. Namun kalau si induk menggunakan equity method, dia bisa masukkan itu sebagai sebagai jurnal equity methodnya dia. Gitu. Sama seperti jurnal amortisasi atau jurnal saat mendapatkan laba, jurnal saat si anak melaporkan laba, gitu, atau jurnal saat si anak memberikan dividen. Jadi ini si P akan mengakui gain on constructive retirement, gitu ya, di tahun ketika bonds dibeli oleh anak. Jadi tahun-tahun selanjutnya, tahun 2011 dan seterusnya sampai dengan bonds mature, jurnal ini tidak akan dibuat lagi oleh si parent. Gitu. Oke. Karena ini diakui sekali dan sudah tercatat di bukunya si parent sendiri. Itu ya. Lalu karena di 2010 anak sudah mendapatkan interest income dan sudah mulai mengamortisasi diskonnya dia juga, maka sudah ada piecemeal. Sama halnya seperti depreciable asset, ketika sudah digunakan ada depresiasi, nah maka piecemealnya sudah mulai. Ini pun seperti itu. Bedanya antara ini dengan depreciable asset atau persediaan, ingat kalau di kasus depreciable asset, bukan cuma depreciable asset, fixed asset. Kalau di kasus fixed asset dan persediaan, ketika si parent mengakui laba itu ditunda. Jadi kan di sini jurnalnya adalah income from investment pada investment ya. Tapi di kasus ini karena sebaliknya yang berlaku, parent tidak ngakuin tapi harus diakui, maka jurnalnya investment pada income from investment. Gitu. Nah, sehingga untuk piecemealnya adalah untuk membalik jurnal yang ini sedikit demi sedikit. Income from investment pada investment in PTS. Ini adalah piecemeal gain reversal untuk 2010. Artinya ketika menghitung income from investment untuk 2010, piecemeal ini sudah masuk. Sama seperti kamu menghitung piecemeal gain recognition untuk depreciable asset. Jadi di tahun ketika dia dipakai itu sudah masuk ke dalam komponen penghitungan income from investment. Itu ya. Nah, dari mana angka 9563 ini? Ini didapatkan dari 10% amortisasi premiumnya P ditambah amortisasi diskonnya S di tahun 2010. Jadi 10% kali ini ya, 7998 ditambah 8338. Kenapa 10%? Nah, karena kan si anak cuma beli 10%-nya saja. Tuh. Kalau anak beli 40%, maka ini dikalikan 40% ya. Ditambah ini 3853 tambah 4071. Nah, kenapa ditambahkan begini bukan dikurangi? Apakah harus selamanya ditambahkan begini? Jawabannya tidak selalu. Makanya saya katakan tadi buat grafik untuk melihat gambaran gainnya seperti apa. Karena penghitungan ini betul-betul kasus per kasus. Nah, kasus per kasus. Tidak mesti akan kayak gini terus. Gitu. Contohnya tadi untuk yang ilustrasi sederhana, kita ngitungnya kan hanya untuk piecemealnya sebesar amortisasinya si S. Karena kebetulan memang P dijualnya at par. Gitu. Jadi ingat ya, ini kasus per kasus sekali penghitungan ini. Tidak melulu begini. Nah, ini jurnalnya hanya ada kalau induk menggunakan equity method. Jadi kalau induknya pakai cost method, tentu saja tidak akan ada jurnal semacam ini. Saldo terkait untuk akhir 2010 adalah ini adalah terkait obligasi di buku P dan di buku S. Lalu perhitungan income from investment untuk 2010 akan seperti ini. Pertama, bagian laba PTS untuk 2010 ini ditambah dengan gain on constructive retirement tadi 60.000 ya yang harus diakui. Lalu ada piecemeal gain reversal
563 sesuai jurnal equity method yang tadi kita buat. Ini karena nggak ada amortisasi, maka kita tidak masukkan ke sini. Tapi seandainya nanti di kasusnya ada amortisasi, ya itu harus masuk ya, amortisasi. Lalu misalnya ada penjualan equipment, lalu ada piecemeal, penjualan equipment, lalu ada misalnya penjualan tanah, gitu ya. Atau ada penjualan persediaan, belum semuanya realize. Nah, itu akan mempengaruhi juga angka income from investment. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa ilmu kalian untuk menghitung income from investment ini akan terus-menerus bertambah. Mulai dari awalnya plain vanilla ya, nggak ada apapun, cuman dari pelaporan labanya S aja, lalu ditambah dengan gimana kalau kasusnya ada excess value, harus diamortisasi. Gimana kasusnya kalau ada jual beli persediaan dan unrealized profit dari situ? Bagaimana kasusnya kalau sampai ada penjualan aset tetap yang berupa tanah? Bagaimana kasusnya kalau ada penjualan aset tetap yang equipment? Gitu. Nah, sekarang tambah lagi bagaimana kalau ada jual beli, bagaimana kalau ada transaksi obligasi? Nah, pengaruh dari transaksi obligasi kurang lebih seperti ini. Ini adalah tahun ketika anak membeli obligasinya si parent. Maka parent akan melakukan penambahan ini di income from investment-nya. Artinya di tahun 2011 sudah tidak akan ada lagi nih penambahan yang ini. Sama seperti transaksi depreciable asset kan, penundaan hanya ada atau hanya mempengaruhi income from investment-nya parent di tahun ketika terjadi penjualan. Di tahun-tahun setelahnya itu sudah tidak ada lagi. Kalau kasusnya depreciable asset yang ada adalah tahun selanjutnya piecemeal gain recognition. Tapi untuk penundaan yang secara penuh sendiri itu sudah tidak ada lagi untuk tahun selanjutnya. Setelah mengetahui angka income from investment, kita bisa menghitung berapa saldo investasinya parent. Jadi tadi saldo awalnya 5,6, ditambah bagian perubahan ekuitas S di 2009 tadi 1 juta ya, 1 juta dikalikan 70%. Dapatlah di akhir 2009 angkanya 6,3, ini ditambah dengan income from investment 2010 yang sudah kita hitung di atas, lalu karena dividennya 0 maka kita tidak ada pengurangan sehingga saldo investmentnya S di akhir 2010 adalah 6503139. Jurnal eliminasi yang terdampak. Nah, tidak seperti PowerPoint yang sebelumnya yang saya berikan seluruh jurnal eliminasinya, untuk kali ini tidak. Saya persingkat saja, saya hanya memberikan jurnal eliminasi yang terdampak atas adanya transaksi obligasi ini. Nah, kalau pakai equity method, si parent-nya itu, karena tadi kalian lihat bahwa perhitungan income from investment itu akan terpengaruh dengan adanya transaksi obligasi, maka di sini saya sajikan jurnalnya. Tapi jurnalnya mungkin tidak sama seperti jurnal yang biasanya ya, karena tidak ada dividen. Kalau ada dividen kan income from investment, dividen, investment in S. Tapi karena nggak ada dividen, maka jurnalnya sangat sederhana begini. Income from investment sebesar yang tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya pada investment in S. Lalu jurnal yang merupakan efek dari adanya transaksi obligasi adalah pengakuan gain on constructive retirement dan eliminasi akun resiprokal terkait obligasi. Nah, ini dia pengakuan gain on constructive retirement untuk tahun 2010. Di sini angka bond payable, interest income, interest expense, dan investment in bond ini benar-benar mengikuti yang ada di bukunya parent dan subsidiary. Tapi ingat bahwa si subsidiary hanya beli 10%, maka ini adalah hasil pengalian 10% dengan yang tertera di bukunya si parent. Ya. Jadi bond payable sama interest expense ini adalah 10% kali yang tertera di bukunya si parent per tanggal 31 Desember 2010. Lalu sisanya ini adalah gain on constructive retirement. Jurnal selanjutnya adalah interest payable dan interest receivable. Ini karena pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari ya. Tapi di Desember tentu saja harus di-accrue kan. Ini adalah hasil accrual-nya tadi
Kalau kita lihat jurnalnya Indik maupun anak, untuk 31 Desember itu tidak ada akun kas. Adanya adalah interest payable dan interest receivable. Itu merupakan akun resiprokal, sehingga harus dieliminasi, itu harus dienolkan. Nah, ini adalah yang akan muncul di kertas kerja konsolidasi. Ini salah ya, harusnya 98361. Karena 10% dari ini. Jadi angka ini akan salah. Tolong di note dan diperbaiki nanti di PowerPoint yang sudah kalian download mungkin dari GCR. Ini adalah yang akan muncul di kertas kerja konsolidasi. Ini sesuai dengan buku P. Ini sesuai dengan buku S. Ya. Ini adalah adjustment and elimination-nya. Ingat terkait dengan interest expense. Ini yang dieliminasi hanya 10%-nya saja. Bukan keseluruhannya. Karena anak hanya beli 10%, sehingga 90% interest expense tersebut masih dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah, ini selisihnya nanti. Silakan dihitung. Ini angkanya kan salah. Ini nanti berapa selisihnya silakan dihitung. Artinya ini adalah yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas 90%-nya si interest expense-nya P. Maka ini tidak akan jadi 0 angkanya. Tapi untuk income from investment, ini angkanya jadi 0. Dengan asumsi bahwa, itu pasti 0 ya. Interest income maksud saya ini akan 0. Dengan asumsi bahwa si S hanya mendapatkan interest dari dari P. S hanya mendapatkan interest dari P. Tapi kalau S mendapatkan interest income dari pihak yang lain, nah tentu saja bisa muncul di angka consolidated-nya. Angka interest receivable ini sudah 0. Lalu interest payable masih tersisa 450.000 ya, karena ini untuk pihak ketiga. Bond payable-nya juga yang diakui hanya yang masih beredar ke pihak ketiga saja. Nah, untuk 2011 ini adalah jurnal terpisahnya. Seperti ini. Nah, ini diambil semua angkanya dari tabel amortisasi. Jadi tentu saja untuk mendapatkan angka yang benar, kamu harus membuat tabel yang benar pula. Lalu untuk equity method entry-nya hanya ini saja, karena kita tidak memiliki data laba dan dividen S 2011. Nah, ini hanya piecemeal aja yang muncul di equity method entry. Piecemeal gain reversal. Angkanya adalah, ini dia ya, hasil penambahan amortisasi premiumnya si parent, tapi hanya 10%-nya saja, ditambah amortisasi diskonnya anak. Dapatlah angka 10.650. Saldo akun terkait dan jurnal eliminasi untuk akhir 2011 adalah seperti ini. Ini saldo untuk hal yang terkait dengan bonds ya. Lalu jurnal eliminasinya adalah ini dia, yang terdampak untuk 2011. Pertama, pengakuan gain on retirement dan eliminasi akun resiprokal terkait obligasi. Meskipun namanya seperti
Ibu, halo. Halo, saya tidak menyadari ada masalah jaringan. Saya terputus Iya, sampai Bu, tadi sempat ini, suara Ibu tiba-tiba hilang sama Ibu keluar dari room. betul. Tiba-tiba mati lampu dan hidup lagi. Oke, sampai mana saya tadi? Sampai yang manakah? Halo? Halo. Saya sampai di mana tadi? (23) ya? Ini ya? Ini? 2010? Apakah sudah? Yang ini? Yang 2011 kalau nggak salah, Bu. Ini ya? Ini ya? Iya, Ibu. Oke, saya ulangi ya. Untuk 2011 akan seperti ini. Jurnal terpisah di buku induk dan anak. Buku induk tentu saja dia akan mencatat interest expense dan juga amortisasi premium. Tanggal 1 dan tanggal 31. Tanggal 31 dia mengakru ya. Mengakru karena pembayaran interest dilakukan di tanggal 1 Januari. Untuk angka di induk akan full sesuai dengan bonds yang dia terbitkan, yaitu 10 juta. Maka angkanya besar sekali di sini kan 500.000. Sementara tercatat di buku anak hanya 50.000 sesuai dengan yang dibeli oleh anak saja, yaitu 10%-nya. Anak akan mencatat di sini interest income dan amortisasi discount melalui akun investment in bond gitu. Angka ini seluruhnya diambil dari tabel amortisasi. Oleh sebab itu harus teliti saat membuat jurnal, saat membuat tabel amortisasi tersebut. Karena kalau sampai kalian melakukan kesalahan dalam tabel amortisasi, maka kesalahan itu akan dibawa-bawa terus, gitu. Dan which is sangat sayang, ya. Jadi saya harapkan kalian bisa teliti saat membuat jurnal, membuat tabel amortisasi. Nah, ini adalah jurnal tambahan kalau parent menggunakan equity method, yaitu piecemeal gain reversal. Yang namanya gain reversal ya berarti jurnalnya income pada investment. Angkanya 10.650. Sama seperti tadi, menghitungnya adalah sebesar 10% amortisasi premiumnya induk ditambah amortisasi diskonnya anak di tahun 2011. Karena laba dan dividen 2011 tidak diketahui, maka kita tidak bisa membuat jurnal equity method terkait pengakuan laba dan bagian dividen dari S. Jadi hanya ini saja jurnal equity method yang kita buat. Saldo akun terkait obligasi di buku terpisah per 31 Desember 2011 adalah seperti ini. Ini akan muncul nanti ya di kertas kerja konsolidasi. Lalu untuk jurnal eliminasinya sendiri yang terdampak hanya ini, ya.
pengakuan gain on constructive retirement dan eliminasi akun resiprokal terkait obligasi. Meskipun ini judulnya pengakuan gain on constructive retirement, karena ini merupakan tahun kedua setelah pembelian, tahun setelah pembelian obligasi oleh anak, maka sudah tidak ada lagi akun gain on constructive retirement. Tapi kita ganti dengan akun investment in S kalau parent menggunakan equity method atau REP beginning kalau parent menggunakan cost method. Lihat, ini angkanya sudah tidak full lagi ya, tidak 60.000 lagi seperti yang sebelumnya. Sebelumnya kan 60.000, sekarang 50.437. Tuh. Karena sudah ada piecemeal di tahun 2010 sehingga yang masuk ke dalam jurnal eliminasi untuk 2011 adalah piecemeal-nya, gain-nya dikurangi dengan piecemeal. Lalu ini adalah jurnal eliminasi untuk akun resiprokal berupa interest payable dan interest receivable. Karena tadi pembayaran bunganya di 1 Januari ya. Jadi 31 Desember itu masih menggantung, masih ada interest receivable dan interest payable. Tahun ini tidak ada lagi akun gain on constructive retirement di jurnal eliminasi. Lalu sudah ada piecemeal gain reversal. Nah, angka yang dikredit ini, investment in S atau REP beginning ini merupakan hasil dari gain on constructive retirement dikurangi dengan piecemeal di tahun sebelumnya. Dikurangi piecemeal tahun sebelumnya. Tuh, kenapa seperti itu? Tuh, ini kan 2011, bukan apa nggak piecemeal 2011 aja. Karena di sini kita lihat ini adalah penyesuaian untuk REP beginning. Kalau REP beginning itu artinya posisi REP di tanggal 1 Januari 2011. Nah, penyesuaian itu dilakukan atas posisi per tanggal 1 Januari 2011 untuk transaksi yang terjadi di 2010. Oleh sebab itu kita piecemeal-nya adalah dari yang 2010 atau sesuai piecemeal di 2010, bukan piecemeal 2011. Oh ya, kalau di modul kalian, jurnal yang ini, yang atas, yang gemuk ini, dibagi menjadi 2 jurnal. Yang pertama adalah jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal terkait bond payable dan investment in bond. Lalu yang kedua adalah menghapus akun resiprokal terkait interest expense dan interest income. Tuh. Jadi nanti angka atau akun investment in S atau REP beginning akan muncul di dua-duanya. Namun saya lebih prefer seperti ini, tuh ya, supaya bisa kelihatan berapa yang di adjust nih investmentnya dan REP beginning. Akan lebih mudah men-trace juga karena akan sesuai dengan angka piecemeal-nya, gitu. Ini saya rasa mirip-mirip seperti jurnal ketika kita ingin menghapuskan efek penjualan persediaan kan. Jurnalnya bisa dibagi 2, sales pada COGS, lalu COGS pada inventory, bisa juga dijadikan 1, sales pada COGS dan inventory. Jadi itu sama saja. Terserah kalian nanti mau seperti apa, yang penting itu yang memudahkan. Ini adalah kertas kerja konsolidasi apabila parent menggunakan cost method. Lihat di sini yang terdampak adalah akun RE. Maka kita tuliskan akun RE ikut terdampak di sini ya. Sementara kalau si parent menggunakan equity method, maka ini adalah yang terdampak bukan RE, namun akun investment in S. Angkanya sama seperti tadi. Oke, itu untuk bahasan kita hari ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Mungkin sambil ngerjain, Bu. Sambil ngerjain latihan ya. Oke, kalau gitu. Yang harus kalian kerjakan adalah kasus 2. Ya. Latihan 1 dan 2 ini sangat gampang, jadi bisa kalian kerjakan secara mandiri lah buat latihan kalian secara individual. Kerjakan kasus 2. Oke, saya akan memandu seperti biasa di WhatsApp group, sehingga nanti kalau kalian ingin belajar lagi bisa scroll dari yang ada di WhatsApp group. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya di sesi live kita.
Sampai jumpa lagi nih nanti di sesi WhatsApp group. Oh, oke. Ya, silakan, silakan. Oh gitu. Belum dong ya. Ini saya kembali lagi ke grafiknya kalau gitu. Ya, ini ya. Ini adalah grafiknya seperti ini. Jadi tadi kan kalian sudah, saya yakin kan sudah sangat paham bahwa yang namanya gain atau loss itu adalah perbedaan antara nilai tercatat di buku parent, karena parent sebagai penerbit ya, dengan harga yang dibayarkan oleh anak. Itu pasti sudah paham kan konsep itu. Nah, lalu kita bisa gambarkan hal tersebut ke dalam bentuk grafik, ya, ke dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya akan jadi seperti ini. Kita lihat dulu, ini sumbu X, sumbu Y. Ini adalah posisi nilai bonds-nya atau bond payable-nya parent. Ketika diterbitkan, dia di sini. Premiumnya lebih tinggi. Itu kan? Ini dia. Lalu bonds tersebut sudah berjalan selama 1 tahun. Nah, sampai sini. Lalu dibeli oleh anak. Ini dia. Dibeli anak kan? Ini adalah posisi atau saldo dari bonds payable-nya parent ketika anak membeli bonds tersebut. Di sini. Sementara anak belinya diskon. Garisnya dia di sini nih titiknya. Di bawah par kan, diskon. Jadi tadi di sini ada diskonnya si anak 50.000 dan premiumnya parent 10.000. Itu adalah struktur dari gain-nya. Jadi gain ini didapatkan dari tadi perbedaan antara nilai tercatat di sini dengan harga beli si anak. Tuh. Kok jadi tambah, Bu? Ya karena memang seperti itu. Gitu kan. Di sini nilai angkanya 950.000 nih kan. Ini angkanya 950.000, di sini angkanya 1.010.000. Masalah, 1.010.000. Perbedaan antara 1.010.000 yaitu di titik ini dengan 950.000 di titik ini adalah gain-nya atau total gain. Nah, kalian mengetahui bahwa yang namanya gain on constructive retirement itu akan dihapus sedikit demi sedikit. Sampai dengan dia jatuh tempo nanti akan 0 nilainya. Maka ketika kalian menghapus sedikit demi sedikit gain on constructive retirement itu, komposisinya akan terdiri dari penghapusan gain dari premiumnya si parent, ditambah penghapusan diskon dari sisinya si subsidiary. Gitu. Kok piecemeal-nya harus menambahkan, Bu? Ya karena memang seperti ini gambarnya, seperti ini strukturnya gitu. Nanti di kasus 2 kita akan mengerjakan kasus 2 akan beda lagi strukturnya. Ya. Bisa jadi nanti di kasus 2 nih, saya membicarakan kasus 2. Posisi nilai tercatatnya bonds adalah premium untuk si parent. Masih premium. Lalu anak membeli at premium juga, tapi tidak sebesar premium yang diakui oleh parent. Jadi di sini parent mengakui di sini, anak mengakui di sini. Maka gain-nya bagaimana? Hasil penambahan kah atau hasil selisih? Coba kalian pikirkan. Selisih. Nah, selisih, ya kan? Selisih antara premiumnya si parent dengan premiumnya anak. Ya, begitu kan? Jadi gain-nya akan ada di sini nih, akan di area sini nih, di atas sini. Karena kan posisinya anak di sini. Ini posisinya anak nanti akan begini garisnya. Nah, ini adalah posisi gain-nya sini. Antara garis yang paling atas dengan garis punyanya si anak. Sehingga nanti ketika kamu mencari piecemeal untuk gain reversal, itu adalah selisih antara amortisasi premiumnya si parent dengan amortisasi premiumnya anak. Gitu. Karena dia letaknya begini. Oke, gimana? Sudah cukup paham ya?
Kenapa ditambahkan semua, Bu? Kan satu diskon satu premium. Ya, makanya coba digambarkan. Nanti akan terlihat bahwa gain itu memang terbentuk dari premiumnya si parent ditambah diskonnya si anak gitu. Ya kan? Makanya tadi cukup besar gainnya 60.000. Nah, 60.000 itu terdiri dari 10.000 punyanya si parent dan 50.000 punyanya anak. Gitu kira-kira ya. Oke? Sudah jelas? Oke, mari kerjakan kasus 2 ya. Kerjakan kasus 2. Saya akan pamit mundur dulu. Kita akan ketemu lagi di WhatsApp group. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan partisipasinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.